Gue tuh pernah dengar cerita ya, ada orang tuh pernah mau landing di Jakarta ya, dan lagi naik pesawat. Dia bilang katanya tuh pas dia mau landing, dia ngelihat Jakarta itu tuh seperti ada kayak kubah yang nutupin, which is itu polusi kata dia. Betul. Nah, tapi kenapa akhirnya lu 2018 mundur, bro? Karena ini tadi yang lu bilang, karena lu terinspirasi dari Nadim, akhirnya lu, ya udahlah, mungkin this is enough, so you quit from Gojek di 2018. Iya, iya. Sebenarnya one of the things that I discovered is that aku suka build dari awal. Mm-mm. Aku suka 0 ke 1, bukan 1 ke 10. Hmm. Dan between Leo Burnett and Gojek, Mhm. aku masuk jadi country manager or GM-nya satu agency yang kecil namanya VML. Mhm. Pas saya masuk, employees-nya cuma 3, Mhm. revenue-nya nggak begitu gede. Mhm. Jadi aku tolong membangun itu sampai jadi sesuatu yang can stand on its own. Hmm. And I really like that experience. Jadi Ya, ya, ya. benar-benar aku kayak waktu itu timnya sudah berapa ratus di Gojek, campaign-nya udah lebih besar, budgetnya udah lebih besar, Mhm. and I was kind of missing the the the, the building from zero. Jadi Hmm. Iya, aku iya. mau menjadi founder, aku mau waktu itu juga masuk kepada masalah nge-solving masalah terkait dengan environment kita, Hmm. um, dengan lingkungan. Iya, iya. Jadi waktu itu ya sudah mulai menjalankan riset tentang masalah-masalah yang penting banget di Indonesia. Hmm. Ada beberapa. Yang pertama itu desalinasi air, Hmm. karena air minum adalah sesuatu yang ya we don't have we don't have infinite resources, right? Mhm. Yang kedua, plastic waste to energy conversion. Sampah plastik itu masalah gede banget Iya, iya. bukan cuma di Indonesia tapi di Hmm. seluruh dunia. Mhm. Yang ketiga, solar microgrids, secara energi dan energi alternatif, gimana kita bisa bertransisi. Mhm. Keempat itu electric vehicle yang ya sekarang udah mulai berkembang, ada Mhm. Gesits, ada Elektrum, ada banyak-banyak Mhm. bisnis yang sudah mulai. Dan yang terakhir itu polusi udara. Dan kenapa akhirnya ngepilih polusi udara itu karena di di rumah saya aku ada kayak aha moment seperti ini. Mhm. Aku waktu itu dapat monitor kualitas udara yang kecil, Mhm. yang dipasang di rumah saya. Aku di rumah ada taman, ada pohon, ada hijau-hijauan. Jadi ya Mhm. dari istri saya ya, of course we're gonna be healthy because look at all these trees, we're green, Mhm. everything is good. Nah, pas aku pasang sensor kualitas udara itu, ternyata polusi udara di daerah rumah saya di Kemang, Jakarta Selatan itu malah lebih buruk dari Jalan Sudirman, yang ada Mhm. data dari pemerintah ya waktu itu. Jadi Mhm. aku bilang ya gimana ini bisa masuk akal, right? It doesn't make sense. Ya, ya, ya. Dan ya waktu itu that's kind of the Pandora's box of my Mhm. air quality journey itu di situ. Mhm. Yang tidak yang sesuatu yang affects me in my own house, and two doesn't make any sense. Jadi Mhm. I wanted to find out what's going on. Mhm. Dan ternyata um, aku ketemu sama teman sekolah satu lagi ya. Mhm. One of the teman sekolah itu also a very big kind of embryo for growth. Teman sekolah saya satu lagi, namanya Nathan. Kita Mhm. ketemu ngobrol, ternyata dia sudah ada ide dan sudah mulai membangun um, ide yang similar banget. Jadi akhirnya kita kita ngeputus untuk kerjasama dan menjalankan tiga kayak pilar untuk bisnisnya itu. Yang pertama, membangun sensor network terbesar di Indonesia.
Mhm, mhm, yang sampai sekarang sudah kita ada di Jabodetabek, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Malang, mhm. ada di Lampung, Belitung, ada di Bali, um, yang bisa dengan cara yang gampang dan dengan cara yang cepat mendemokratisasikan data kualitas udara kepada masyarakat di Indonesia. Kenapa? Karena bertahun-tahun kita sudah uh, diceritakan bahwa polusi udara itu masalah DKI Jakarta. Dan Iya. ini bukan masalah DKI Jakarta, ini masalah urban dan ini masalah urban global. Jadi Mhm, bukan cuman Jakarta, tapi masalahnya di Bandung, masalahnya di Surabaya, masalahnya di Semarang ada juga, di mhm, Jogja ada juga. Kita lihat dari datanya. Jadi yang pertama itu data, yang kedua itu secara awareness dan kesadaran orang. Um, dan dari sini kita kita ngelihat bahwa sense of urgency-nya tidak ada. Nah, walaupun kesadaran polusi ada, kalau kita mhm. nanya orang di Jakarta, oh apakah Jakarta berpolusi? Ya 100% bilang iya. Ya, iya, iya. Tapi tidak ada urgency karena sampai sekarang belum benar-benar belum ada penelitian, belum belum benar-benar belum ada info di mana sudah dibuktikan bahwa polusi ini dampak kepada kehidupan pribadi kita itu Hmm. gede banget. Uh, jadi kita mulai membongkar hal-hal seperti itu. Dan yang ketiga itu, gimana kita bisa menjawab pertanyaan yang selalu pas aku bikin konten di social media, aku Mhm, uh, selalu dapat pertanyaan ini. Gue harus melakukan apa, Bang? Right? What do I have to do? mhm, mhm. Jadi ya itu tiga hal itu yang kita kita membangunkan dalam um, perjuangan polusi udara ini. Oke, oke, oke. Oke, nah ini gue sebenarnya juga udah pakai nih ya yang dari aplikasi yang Pure bikin Nafas ya. Kalau mau download nih di Play Store sama di App Store nih juga udah ada. Cuman gini bro, sebelum kita masuk ke sana nih ya, gue ngeliat berarti lu tipikalnya nih memang lu kalau udah ada di puncak gunung, lu tuh pengen tuh turun lagi, mulai lagi daki dari bawah ya. Betul. Oke, oke, oke. Tapi gini, lu menyesal gak lu keluar dari Gojek 2018 karena Gojek kan sekarang udah IPO segala macam gitu. No, would do it again. Karena bukan itu yang lu cari ya. Karena gini, eh ada satu kayak sayingnya di dalam bahasa Indonesia, hindsight is always 2020, Mhm. right? If you already know something happened, obviously, the decision is going to be, it's gonna look either good or bad, right? Karena Mhm. outcome-nya lo udah tahu. Iya, iya. Jadi ada satu teman dari Gojeknya juga, dia dulu CTO-nya namanya Hmm. Ajay. Dia selalu bilang every decision that you make is the best decision if you have based on all of the information you have at that time. Iya, It's iya. the best decision. Lo Hmm. ada informasi ABC, lo bikin keputusan Anda karena ada informasi ABC. Kalau Hmm. informasi DEF-nya nggak ada, ya you couldn't make a different decision, right? That was the best one, seperti itu. Iya, iya. So dari journey-nya saya sendiri, if I didn't leave at that time, I probably wouldn't have built Nafas. I don't know. Hmm. Jadi susah banget untuk kita bisa ngelihat itu. Uh, aku juga selalu kalau ada pertanyaan seperti ini, aku selalu juga mention analoginya. I don't know. Did you ever watch the movie Back to the Future? Ya, ya, of course, Back to the Ya, Future. Hmm. iya, ada satu, I remember, I think it's Back to the Future 3. Ada satu satu filmnya di mana ada apa namanya, fotograf keluarganya, Hmm. dan Hmm. karena ada orang yang went back to the future dan akhirnya bapak sama ibunya enggak ketemu, jadi orangnya hilang dari foto itu, Iya, 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 right? iya, benar-benar. So you can never, and I mean, this is my advice for everybody is,
you made a decision, you move on, you live with it, you can't change it, right? And the longer you sit around and think about, oh, I should have made a different decision, Mm, you're not actually moving on. iya, iya, tuh. Dan kalau kita nunggu terus, akhirnya yang makin lama pilihan makin banyak, kita jadi bingung dan akhirnya nggak milih apa-apa. Jadinya paradox of choice kan. Betul, betul. Paradox of choice dan balik lagi, you wanna do what's important for you. Hmm, Because hmm, pas pas aku sudah resign dari Gojek, job offernya banyak di sini, di situ, hmm, fintech, hmm, ini, hmm, itu, salary-nya, some, things that I would have never imagined before. hmm. Tapi ya balik lagi, why did I do it? Because I wanted to go work on something myself Iya, and build it from zero. iya, iya, iya. Ya, lu tuh tipe builder banget ya memang ya. Iya. Iya. Nah, tentang ini nih, aplikasi ini. Nah, tadi kayak gua udah bilang, buat Anda nih yang dengerin atau yang nonton nih, bisa download aplikasi Nafas nih, Nafas di Play Store atau di Apps. Gua sekarang lagi buka ya aplikasinya. Lokasi gua yang terdetek di handphone gua tuh di Ancol. Ya, memang rumah sini, lokasi Mhm. gua sekarang emang lagi dekat-dekat Ancol. Di sini statusnya moderat, bro. Dengan I don't know ini istilah gimana, maybe lu bisa bantu jelasin. Ada tulisan AQI 83, lalu ada PM2,5 itu di angka 28 dan warnanya tuh kuning seperti ini. Ya, Kalau ya, yang lihat di ya. YouTube ini gua kasih lihat nih. Kayak gitu. Nah, itu maksudnya gimana, bro? Kuning itu berarti moderat, moderat itu still fine or gimana sih? Jadi mungkin sebelum masuk kepada warna-warni itu, Mhm, mungkin aku bisa jelaskan sedikit tentang polusi udara ya. mhm, Jadi kalau kita ngelihat polusi udara ada dua klasifikasi. Yang pertama itu um, gas, so CO2, mhm, sulfur dioksida, karbon monoksida dan lain-lain ya. mhm, Dan yang kedua itu partikel namanya PM2.5, itu adalah debu. Dan PM2.5 adalah debu sekecil bisa masuk ke dalam paru-paru kita dan pas sudah masuk kepada paru-paru ini nggak bisa difilter lagi. Jadi ya our lungs they're not like a HEPA filter dari purifier yang ya pas kotor bisa diganti ya. bisa diganti bener ya. Um, Betul. Jadi dari World Health Organization mereka sudah mengklasifikasi PM2.5 sebagai partikel yang bahaya banget kepada kesehatan kita, apalagi kepada lansia dan anak di bawah 5 tahun, karena Hmm, ada dampaknya besar banget kepada perkembangan otak dan tubuh mereka. mhm, Jadi mhm, PM2.5 adalah sesuatu yang kita mengukur. Jadi data PM2.5-nya itu jumlah partikel um, micrograms per cubic meter. Itu adalah measurement-nya. Um, nah, dari World Health Organization, um, eh, rata-rata paparan tahunan di dalam guideline mereka itu adalah 5. oke. Um, Rata-rata tahunan di DKI Jakarta itu 2021 39,6. Jadi hampir 48 kali lipat di atas Iya, angka itu. iya. Dan itu rata-rata kotanya. Kalau kita breakdown itu lagi, ada daerah yang angkanya rata-rata 30, ada daerah yang angka rata-ratanya 70, right? Mhm, Um, yang kita lihat di aplikasi itu PM2.5-nya itu partikelnya. Uh, AQI-nya itu adalah Air Quality Index yang dipakai oleh yang dipakai di US. Kenapa kita pakai yang US AQI? Karena dari EPA-nya, Environment Protection Agency, itu standarnya lumayan tinggi. mhm, Dan yang sudah dibuktikan oleh penelitian di seluruh dunia, paru-paru kita sama. There's really not that much difference, right? mhm. Jadi dengan pakainya standar yang sudah lumayan strict, kita bisa kepada masyarakat kasih tahu ya, oke, okay, when is it good, when is it bad, right? Sekarang kalau kalau bisa lihat di Maps, aku baru buka juga. Mhm. Jadi di Maps-nya uh, it's all yellow and orange, Yellow right? and orange, Nah, ini benar-benar. terjadi karena
Iya, ini terjadi karena tadi siang sore ada hujan yang deras dan ada angin yang lumayan kencang. Mhm, Jadi polusi yang biasanya ada itu kayak bisa bilang dibersihkan sedikit. mhm. Um, Moderat, kalau kita lihat angka PM2.5-nya ya itu sudah lu- bisa lumayan jauh di atas World Health Organization guideline itu karena moderatnya itu sampai 35,5 PM2.5-nya. Oh, Um, oke. tapi yang kita bisa lihat di Ancol, surprisingly it's better than we thought it was. Kenapa? Karena ada angin laut yang datang dan memindahkan polusi itu ke daerah yang lain. Um, Hmm, jadi mhm, yang kita tahu dari polusi udara itu beberapa hal. mhm, Yang pertama, sumbernya beda banget antara lokasi. Karena ada yang kita panggilkan sumber hyperlokal. mhm. Misalnya kalau tetangga Andrinya bakar sampah di depan rumahnya, itu adalah sumber hyperlokal Hmm, rumah mhm. Andri Iya, yang iya, ada betul. kebakaran sampah di depan. Karena Mhm. itu pengaruh kepada kualitas udara yang Andri sama sama keluarganya berhirup kan. Iya, iya, iya. Um, tapi ada juga PLTU, ada juga mobil, ada juga transport, ada juga perusahaan kecil, ada juga perusahaan besar. Jadi um, yang kita panggilkan fingerprint itu bisa beda banget dari seluruh tempat Mhm, antara sumbernya dan antara lokasi dan atmosfer dan meteorologi daerah itu. Jadi aku kasih contoh di daerah Jakarta Utara ada angin laut kan. mhm, Jadi kadang-kadang polusinya nggak begitu tinggi, bukan karena nggak ada, tapi karena dibawa ke tempat lain oleh angin ini. Um, hmm, ada di selatannya juga ada angin dari gunung, mhm, same thing. Kadang-kadang ya anginnya nggak ada, waktu itu polusinya tinggi dan pas anginnya ada ya dibawa ke tempat lain. Atau geografi. Kenapa polusi udara bisa tinggi di Bandung? mhm. Karena Bandung adalah cekungan, right? Oh, Jadi iya, ya, iya, iya, iya. jadi Kayak itu, kayak kayak, kayak iya, lembah gitu ya. Iya, 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 iya. betul, 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 Hmm. Nggak bisa keluar itu polusinya jadinya. betul. Polusinya masuk nggak bisa keluar. Hmm. Iya, iya. Tapi gini, gua tuh pernah sempet ada berita ya. Waktu itu ada orang bilang begini, kok bisa ya di daerah BSD yang ya which is itu lebih banyak pohon-pohonnya. Kalau BSD kan kita lihat kan lebih ini ya, banyak pohon, banyak ruang hijaunya. Tapi itu tadi tuh dia itu kualitas udaranya lebih buruk dibandingkan di Jakarta yang ya yang harusnya memang lebih ini ya polusinya lebih tinggi karena lebih banyak mobil ya. Jadi memang nggak pengaruh hanya karena lebih banyak pohon-pohon doang itu akhirnya jadi lebih bisa lebih bagus ya ternyata ya. Balik lagi kepada kimianya polusi udara. Kalau kita lihat Hmm. secara debu, Mhm. pohon tidak pengaruh kepada debu. Pohon tidak bisa mengabsorpsikan debu ya. Mhm. Um, ada yang namanya dispersi juga. Mhm. Tapi dampaknya pohon kepada penurunan PM2.5 dari riset sudah jelas nggak begitu banyak. Nah, kenapa itu bisa terjadi di daerah-daerah itu? Karena ya di selatannya BSD ada pabrik semen, ada pabrik lah apalagi. Jadi ada Mhm. banyak aktivitas yang berpolusi. Dan dengan adanya angin dan dengan adanya posisi kota-kota itu ya Mhm. polusinya di bawah ke situ. Um, untuk ini aku selalu pakai analoginya, kalau kita ke restoran di Jakarta ada smoking and non-smoking section yang di Iya. kamar yang sama Iya. dan di ruang yang sama. Itu sama aja kita di daerah non-smoking tapi masih bisa mencium Iya, asap rokok, betul. right? Konyol sih itu Karena sebenarnya. itu adalah betul polusi bawaan dari Iya, iya. meja yang rokok. Mm-mm. Udah gitu ruangannya So tertutup dan this ber is AC. the exact betul. And this is the exact same thing. Jadi ya maybe Mm. di BSD ada banyak pohon, nggak ada Mm. sumber, tapi ya kalau tetangganya ada pabrik semen yang gede banget,
Iya ya sih. seperti asap rokok di restoran. Mm-mm. Tapi gini sih, ini kan kalau sering baca berita berapa kali kan Jakarta itu kan mau ini ya masuk top list atau nomor satu dengan kualitas kota dengan kualitas udara terburuk. Beberapa kali kan pernah kan ada berita kayak begitu ya. Tapi gini masalahnya bro, lu kan bikin bangun nafas ini ya, lu memberikan angka-angka, kita bisa ngecek di situ seberapa buruk atau seberapa baik ya kualitas udara di wilayah-wilayah ini ya. Tapi the problem is hanya dengan seperti ini aja kan nggak bisa memecahkan masalah ini bro. So what you gonna do untuk next stepnya? Karena gue yakin harus ada next stepnya nih. Iya. Ada dua lensa untuk next step-nya. Yang pertama itu Mhm, dengan ada kesadaran yang lebih banyak dari masyarakat, mungkin bisa bisa kita membangun demand lebih tinggi antara oke, ini adalah masalah yang untuk pemerintah kita ya dari masyarakat penting banget untuk kalian membuat resolusi. Itu yang pertama. mhm, Yang kedua, secara pribadi, em, dari lifestyle kita ada hal-hal yang bisa dijalankan untuk mengurangi paparan polusi udara ini, mhm, right? Jadi bukan secara masalah environment, tapi secara masalah public health, masalah kesehatan. mhm, Jadi misalnya gini, em, kalau Andri suka berolahraga, bisa ngecek aplikasi setiap hari sebelum berolahraga, dan kalau mhm, angkanya masuk unhealthy for sensitive groups atau unhealthy, bisa menjalankan keputusan, I'm not going to exercise today, right? Because I want to give my lungs a break. Atau mhm, aku akan berolahraga di tempat yang lain atau di jam yang lain or whatever it is. Dan yang kedua dalam ini itu adalah dengan bisa mengukur kualitas udara di dalam ruangan kita, seperti kita ada AC, bisa ngepasang intervensi untuk mengurangi polusinya di dalam ruangan seperti ini. So I'll mhm, give you an example. mhm, Ini adalah monitor kualitas udara yang kita bikin untuk di dalam ruangan. mhm, Kenapa kita bikin ini? Karena ya kita sudah tahu dari datanya kalau polusi udaranya di luar tinggi, the likelihood of it being bad inside tinggi mhm, juga. mhm, Nah, dengan adanya seperti ini, kita bisa lihat, oke, bagus atau enggak. If it's good, great, you don't have to worry about anything. mhm, Tapi if it's bad, and 99% of the time it's actually bad, lo bisa menjalankan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan sesuai dengan budget Anda juga. So ada solusi yang kita bisa jalankan secara pribadi. mhm, Um, dan hal yang paling penting itu gimana saya bisa kontrol exposure saya kepada polusi ini, right? And it's that with lifestyle changes, and it's with pastikan di rumah atau di kantor kualitas udaranya bagus, because that's where we spend most of our time. mhm, mhm. Iya, 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 iya. Oke. Ini berarti memang I don't know ya. Tapi yang lu kerjakan ini bakal panjang banget loh, bro. Ininya. Yes, ini dari awal kita sudah tahu ini projects untuk 10-15 tahun ke depan. Iya, bahkan mungkin bisa aja lebih ya, karena kan ya ini banyak faktor banget yang nggak bisa kita kontrol semuanya soalnya ini kan. Betul. Gue tuh pernah dengar cerita ya, ada orang tuh pernah mau landing di Jakarta ya, dan lagi naik pesawat, dia bilang katanya tuh pas dia mau landing, dia ngelihat Jakarta itu tuh seperti ada kayak kubah yang nutupin, which is itu polusi kata dia. Betul. Sampai semengerikan Betul. itunya loh, gila loh. Betul, betul. Dan itu terjadi, aku singkatkan aja, ada um, uh, apa namanya, jawaban dari meteorologi. Mm-mm, Dalam atmosfer kita ada yang namanya troposfer, dan dalam troposfer ada yang namanya planetary boundary layer, yang di tengah harinya jadi lebih tinggi, di malam harinya jadi lebih lebih kecil. mm, Nah, yang disebut itu, um, kadang-kadang kita masuk ke Jakarta ada kayak selimut coklat, di atasnya biru banget, di bawahnya kayak abu-abu. Nah, iya, iya. itu adalah planetary boundary layer itu, karena polusinya tidak bisa lewat, tidak bisa naik lagi.
Jadi ya, ya, ya aku barusan eh, masuk keluar dari Jakarta beberapa kali di dalam beberapa minggu yang lalu dan ya Mhm. ini kelihatan banget sih dan ngeri juga perbedaan warna langitnya yang biru banget sama yang abu-abu di bawah. Iya, iya, iya. Dan sebenarnya gini, kalau kita ini ya nggak naik pesawat, sebenarnya kalau lu lagi kerja di gedung-gedung perkantoran yang lebih dari 30 lantai, sebenarnya tuh kalau lu lagi di lantai-lantai atas tuh kelihatan banget. Di bawah lu Iya, itu tuh kayak berkabut, tapi itu bukan kabut. iya itu benar-benar bukan kabut. Iya, ngeri lu, ngeri bro. Tapi kalau Iya. misalnya misalnya hujan nih, let's say hujan ya. Kalau hujan membantu nggak kalau ada hujan? Kalau hujan dibandingkan angin lebih membantu angin. Oh, lebih bantu angin Ya, ya. lebih membantu angin karena ya dengan hujan tidak ada garansi di mana semua partikelnya di ya dibersihkan lah. Tapi dengan adanya angin Mm-mm. ya dibawa ke tempat yang lain. Jadi kita bisa lihat kadang-kadang kalau kalau polusi di Jakarta tinggi banget itu artinya Mm-mm. anginnya rendah atau tidak ada sama sekali. Hmm, oke, oke, oke. Nah, tapi misalnya gini, kalau kan suka orang sering lihat juga nih ya, gue juga berapa kali ngeliat kalau misalnya Jakarta ketika udara lagi bersih banget nih, kan gunung kayak misalnya Gunung Salak atau Pangrango itu kan kelihatan kan dari beberapa lokasi kan, kelihatan jelas tuh penampakan gunungnya. Itu tanda udara Jakarta lagi bersih bener atau memang itu ya kayak lu bilang mungkin nggak juga. Itu itu waktu itu bersih ya karena benar-benar at that time anginnya kenceng banget dan Hmm, polusinya dibawa ke tempat lain. hmm, Jadi kalau kita lihat di hari-hari itu ya datanya mengkonfirmasikan yes it is good it is healthy. hmm, If it was like that every day we would see the mountains every single day. hmm. Oke, ya tapi masalahnya kan nggak mungkin tiap hari kayak gitu kan. Betul. Tapi gini, sekarang kan juga ini ya, electric vehicle itu kan mulai ini loh, mulai lagi naik daun kan. Merek-merek lain selain Tesla juga udah mulai ini ya punya produk-produk lini untuk electric vehicle. Menurut lu nih bro, dengan adanya electric vehicle nanti bisa jadi makin banyak, bisa membantu nggak untuk udara di kota-kota di dunia ini, khusus Jakarta nih? Harusnya berkontribusi sih. Karena ya balik lagi kalau kita lihat kontributor di sekitar Jabodetabek ada 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 banyak. Dan yang penting banget untuk dilakukan oleh pemerintah atau Hmm. oleh organisasi yang lain-lain itu namanya source apportionment. Mhm. Dan source apportionment itu mereka benar-benar mengambil sampel-sampel polusinya yang ada di titik tertentu di Jabodetabek dan Mhm. mereka nge-study partikel-partikel yang ada di dalam sampel itu untuk ngelihat oke ini sumbernya datang dari mana, dari Mhm. mobil, dari pembakaran sampah, dari tukang sate, dari Mhm. mana aja lah ya. Dan waktu itu baru bisa kita bilang oke intervensi di daerah ini yang paling bagus itu yang mana. Um, jadi ya once again electric vehicles ya mudah-mudahan it should make things a little bit better. Nah, kita lihat satu satu contoh itu di China. Mhm. Beijing beberapa tahun yang lalu itu top 5 paling parah di dunia. Mhm. Dan dengan kesadaran pemerintah di China, mereka bilang oke, we're doing a war on pollution. Mhm. Jadi kita akan fokuskan kepada uh, membantai polusi ini untuk bisa membuat negara yang lebih sehat. Nah, dua hal pertama yang mereka Mhm. melakukan itu di keliling Beijing semua pabrik yang ada di sana mereka membongkar dan pindah ke daerah yang lain. Yang Mhm. kedua, mereka udah mengakselerasi transisi kepada electric vehicles di China. Mhm. Jadi misalnya kota Shenzhen,
ada 16.000 bis di kota Shenzhen itu yang sudah electric vehicle. All of them are electric. Uh, Dibandingkan kota Jakarta, Transjakarta elektriknya baru 30 dan yang jalannya ya berapa dari 30 itu, Iya, iya. right? So yes, harusnya it should work, tapi aku kasih contoh dari data kita. Uh, Tahun lalu kita ada PPKM darurat ya gara-gara penaikan kasus Iya, iya. Delta COVID ya. Iya, iya. Nah, di dalam PPKM darurat itu tidak ada banyak mobil yang dipakai karena yang nggak boleh keluar kan. Mhm. Um, jadi waktu itu kalau kontribusi mobil kepada polusi di Jakarta tinggi, harusnya dengan tidak ada mobil di jalan, Mhm. polusi udaranya jadi lebih bagus kan, Iya, harusnya right? ya. Mhm, mhm, Harusnya. mhm. Nah, ternyata di Jabodetabek malah naik 12%. Lah, apa dong? Jadi Apa dong kalau gitu? kontribusi mobil nggak sebanyak 60% atau 70% disiarkan oleh pemerintah, Mhm. right? Berapa, how much it is? We need that source apportionment study. I can't tell you how much the contribution is because dari data yang kita ada, Mhm. fokusnya bukan ke situ. Um, tapi ya yang aneh banget yang kita lihat ya it wasn't like that, right? It got worse. Uh, di Bogor Barat malah 33% lebih parah daripada sebelumnya, right? Mhm. So that was so strange for us. Mhm. 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 Iya, 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 iya. Balik lagi, tapi kan masalahnya ini kan nggak hanya satu faktor doang kan yang membuat Betul. kualitas udara jadi jelek kan, ada banyak faktor soalnya. Iya sih. Ya tapi memang gue sih ngeri ya. Memang biar gimana pun gue juga nggak bisa ngomong banyak karena biar gimana pun gue juga salah satu mungkin yang berkontribusi juga karena gue masih bawa mobil juga kemana-mana kan. So, Ya. Yeah. Tapi Andri, aku bilang satu hal ya. mhm, Ini bukan adil kepada kita juga, mhm, karena untuk Andri, untuk saya, untuk orang lain mhm. belum ada alternatif yang bagus, Iya, right? betul, betul, Mobil mobil elektrik sekarang semuanya mahal, betul. right? Mhm. Dan harga harga mobil elektrik yang harganya 150 juta malah dapat kotak roti ya yang wuling itu yang keluar Iya, kan. itu kecil banget That's not a mobilnya. car, Iya, iya, iya. right? Hmm. Jadi ya sampai kita ada alternatif Avanza yang elektrik sama fiturnya sama dengan Avanza, safety-nya sama dengan Avanza, Hmm. harganya sama dengan Avanza, ya susah banget untuk kita untuk gantikan, Iya, betul. Belum lagi right? ini ya, So infrastruktur listriknya buat buat ngecas ulangnya lagi itu kan juga belum ini ya, belum banyak kan pilihannya. betul. Betul. Jadi kita nggak bisa ngesalahin diri kita sendiri karena ya alternatifnya belum ada. Hmm. Um, so so ada juga kadang-kadang yang bilang, oh oke, kita harus ambil transport publik ya. Mhm. Um, nah, di kota seperti Jakarta, aku nggak bakal ganti dari transportasi private. Kenapa? Karena jalannya dari Kemang ke Kelapa Gading pakai transport publik itu setengah mati jalannya, 8 jam, right? Or 6 jam, Mhm. right? I'm exaggerating a little bit, Mhm. tapi ya naik mobil Mhm. pribadi empat Mhm. puluh menit kan, atau Mhm. 1 jam, whatever it is, right? So Mhm. belum Mhm. ada alternatif yang bagus. Nah, sampai ada alternatif yang bagus ya, kita sebagai sebagai warga Jakarta Mhm. baru bisa switch, right? Ya, If there is a good enough alternative. betul, betul sih, betul. Karena memang pilihannya masih belum ada. Dan andaikan sebenarnya gini, bukan masih nggak ada. Pilihannya ada, tapi mungkin secara servis, secara ketersediaan, ya kayak tadi lu bilang, bro, naik mobil sama naik angkutan umum masih lebih cepat naik mobil walaupun macet ya. Ya, 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 orang masih kalau kita punya mobil, kita kan pilih mobil lah untuk ini kan efisiensi waktu juga kan soalnya. Betul.
Iya sih, ya PR-nya banyak ya. Betul, betul. PR-nya banyak dan itu adalah kayak alasan kenapa kita kita ngefokuskan bukan kepada PR yang gede, yang susah, Hmm. yang Hmm. ada systemic change yang harus jalan, tapi kita fokus kepada oke, whether the change happens, right? I don't Hmm. know, maybe 10 years from now Hmm. harga mobil elektriknya itu sama dengan Avanza. Hmm. Mungkin iya, mungkin enggak. Hmm. Tapi selama 10 tahun ke depan dari nafasnya sendiri kita bisa benar-benar jadi uh, coach or guide untuk Hmm. masyarakat di Indonesia gimana cara kita bisa yes dengan masih adanya polusi udara di luar yang tinggi banget Hmm. kita bisa menjalankan lifestyle yang sehat. Hmm. 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 Betul, betul. Ya, setidaknya ini yang bisa kita lakukan sekarang lah ya, our baby step yang bisa kita lakukan. Karena kita sekarang ini masih belum punya pilihan banyak kan soalnya ya. Betul. Iya, 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 iya. Ya, tapi gue salut sama lu sih bro. Dari lu apa ya, salah satu orang yang berkontribusi membangun sebuah platform begitu luar biasa dan banyak orang Indonesia pakai dan lu memutuskan, ya tadi lu bilang lu nggak suka dari 1 ke 10, tapi suka dari 0 ke 1. Kalau di atas puncak gunung, better gue turun lagi, gua daki lagi gunung yang baru. It is not easy bro, dan nggak semua orang mau melakukan itu loh bro, karena ya manusia secara umum ya pasti akan looking for their comfort zone. Ya kalau udah di comfort zone ya udah gua keep itu, dan ya mungkin pada nggak mau keluar gitu. Betul, and you know everybody is different. When people ask me about them, I always tell them the same thing. I said, Mhm. this is what this is what works for me. Mhm. And yang paling penting untuk for you, Andre, for kalian yang mendengar ini itu figure out what's right for you. Yang Mhm. kalian suka, yang bisa nge-push untuk kalian belajar untuk membangun sesuatu, whatever that is, sebesar atau sekecil ada. Tapi ya itu namanya kayak uh, I don't know, maybe you call it self actualization ya, Mhm. yang kita bisa ngelihat, oke, ini bener-bener yang aku suka, I've already figured it out, and I don't care what other people think. Ada Mhm. banyak yang bilang, oh ini kenapa kenapa pindah, kenapa Mhm. kenapa membangun perusahaan ini, kenapa masuk kepada environment, kenapa Mhm. selalu ada banyak orang yang jadi skeptis, Betul, right? betul. Mhm. Jadi itu penting banget untuk kita sendiri di dalam diri sendiri ada confidence-nya juga Mhm. Mhm. untuk nge-support your own decisions and you support your guidelines. And dengan adanya skeptis, adanya banyak banget orang juga yang jadi kayak cheerleaders-nya juga. So Iya, iya, betul. there's two sides to that Ya, as well. betul, betul. Mungkin sama seperti yang gue lakukan sekarang ya. Gue dulu pas lagi awal mau jalanin podcast juga ya ada aja orang-orang yang bilang, ah ngapain sih lu bikin podcast, susah lah sainginnya sama public figure sama artis, nggak ada yang mau nonton, bla bla bla. Ada yang ngomong kayak begitu. Nah, tapi ketika akhirnya gue jalanin sampai sekarang, ya sudah 200 episode lebih bro. I talk with the more than 100 people, dan ada juga sebagian yang public figure, dan orang-orang akhirnya sekarang pertanyaannya udah bukan ngapain sih lu bikin beginian, tapi pertanyaannya adalah gimana sih caranya lu ngundang mereka buat jadi guest di podcast lu? Betul. Bukan kenapa, tapi kapan episode berikutnya ya. Iya, iya. Eh, Siapa nih yang mau lu undang lagi berikutnya? Pertanyaan jadi berbeda ya, karena ya gue setuju banget, karena kalau dengerin kata orang ya, what will people say, oh nanti orang ngomong A ngomong B, nggak akan ada habisnya. Just Iya, aku, aku juga Andre salut banget kepada yang lo sudah lakukan sampai sekarang karena ya untuk mengada visi, untuk menjalankan visi ya. Mhm. Banyak orang bisa ada visi, tapi untuk bisa mengeksekut visi itu nggak gampang sama sekali kan. Iya, Jadi betul. thank you as well untuk mengundang saya hari ini dan
aku juga dengan adanya passion seperti ini, aku terinspirasi juga sama yang lo ya lakukan Ya, dengan podcast ini. ya, 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 karena intinya adalah apapun yang kita lakukan, ya, ya, of course, we need money, tapi the thing is, the big picture-nya kalau menurut gua adalah bagaimana caranya lu bisa memberikan impact ke orang lain sih. Itu yang menurut gue, yang gue lihat juga dari lu ya. Lu how to give impact to other people sih, yang kalau gue lihat sih. Gitu, bro. Dan anyway, gue senang sih ngobrol sama lu, bro. Kita ngobrol dari jam berapa ini, Kak? Udah 2,5 jam lebih. Iya, ini Eh, nggak itu, you can't even feel it, right? Iya, iya, iya. 2,5 jam lebih, luar biasa. Tapi anyway, kayaknya gue harus stop dulu di sini, karena kalau nggak kita bisa ngobrol terus nggak tahu sampai jam Iya, berapa. ini nanti jadi kayak Joe Rogan ya, 3 jam, 4 jam podcast. Ya, ya. I listening Joe Rogan podcast, but kayaknya kalau misalnya yang untuk episode ini, I don't know, maybe ya belum tahu lah. Entah mungkin mau dibikin gelondongan kah, atau mau kita pecah 2 part. Ya nanti kita lihat nanti pas lagi editing lah ya, bro. Tapi sekali lagi, Ya, ini ya, gue thank you banget buat ini, bro, kesempatan bisa ngobrol sama lu, bro. Luar biasa banget ini, Pure ini memang gue salut sekali dengan apa yang dia kerjakan, dan hasilnya ada gitu loh, bukan yang hanya, ya kadang kayak tadi lu bilang ya, visi ada tapi kalau nggak ada eksekusinya juga sama aja kan. But ya. you're doing good, dan gue yakin di nafas ini lu juga bakal bisa kasih impact ke orang banyak sih, bro, terutama untuk ini ya, kesehatan ini ya, udara di Indonesia kalau yang lu lagi bangun sekarang ya. Yes, thank you very much untuk undang saya hari ini. Thank you for supporting Nafas, and like I said before, thank you for putting this podcast together and talking to interesting people. And I'm 100% positive that there are um, hundreds, if not thousands, of people who have been touched by what you do. Hmm. So thank you, Andre, Ya, for doing this. iya, iya. Thank you juga, bro, buat waktunya, bro. Dan gua close untuk Talk to Talk podcast kali ini. Gua Andri dan Pior Jakubowski. Mohon pamit, kita jumpa lagi di Talk to Talk podcast episode berikutnya. Bye.